gitu ya. Selainnya saya, ya Allah, SKCK, doanya kemudian surat kesehatan, doanya ya, surat bebas narkoba, doanya ya. dan lain-lain. Ini tolong juga diperhatikan untuk berlakunya YouTuber. surat itu ya, berlakunya surat kesehatan misalnya. Surat kesehatan itu biasanya berlakunya hanya 1 bulan. Kemarin teman-teman sudah sejak awal mengurus surat kesehatan. Jangan sampai nanti pemberkasannya baru dimulai tanggal 1, masa berlakunya habis. Masuk TV loh Pak. Masuk TV. Ada yang kesulitan untuk mengurus surat kesehatan, kemudian SKCK, kemudian surat bebas narkoba. Iya betul. Kemarin saya dengar itu untuk surat kesehatan urusnya sama ini suaminya Bu Nurul. Benar kan? Rencana Pak Bapak rencana. Nah kalau dengan suaminya Bu Nurul kan lebih enak lagi kita masa berlakunya itu dilakukan misalnya 2 bulan. Nah kalau bisa kolektif saja, kolektif saja sehingga nanti masa berlakunya masih panjang. Nah di sini ada beberapa syarat yang mungkin agak kesulitan, sekolah juga merasa kesulitan ya. Sampai detik ini saya belum bisa mencari, belum dapat format untuk analisis jabatan atau anjab. Kalau SKP kita sudah punya SKP yang PNS itu, insya Allah kita kita ubah redaksinya sedikit, nanti kita bisa pakai untuk yang non PNS yang terkait dengan membuat analisis jabatan dan analisis beban kerja. Itu ternyata kemarin saya komunikasikan ke dinas pendidikan panjang sekali. Jadi 1 guru itu bisa sampai 8 lembar untuk ajak saya analisis jabatannya. Saya tanyakan kenapa seperti ini, katanya BKD provinsi itu mewajibkan itu. Ternyata susah juga ya, susah juga. Tapi tidak apa-apa, insya Allah untuk SKP nanti ditangani oleh ini, makanya teman-teman tolonglah komunikasi ya, komunikasi ke saya, komunikasi juga ke TU untuk dibuatkan SKP-nya terkait dengan anjangnya atau analisis jabatan dan analisis beban kerja. Sementara ini saya mencari form yang mudah dan gampang. Terus yang terakhir, rekomendasi kepala sekolah. Nah, kemarin saya sampaikan di grup bahwa teman-teman cukup mengisi ini saja ya, ada rekomendasinya itu ditulis nama saya, kemudian identitas saya, kemudian identitas Bapak Ibu, kemudian yang halaman belakang itu difotokopi saja ya. Ada 4 halaman. Jadi halaman identitas itu silakan diketik sendiri-sendiri, diisi. Kemudian yang untuk instrumen berikutnya itu cukup difotokopi. Nanti diserahkan ke saya yang tinggal sortrai. Paham ya, yang teman-teman PNS. Jadi yang identitasnya ini diketik ya, identitas saya, identitas Bapak Ibu, kemudian yang halaman belakangnya cukup fotokopi saja. Sudah dibuat sama Bu Yuni ya? Sudah saya pun semua itu Pak.
Sudah diberi semua. Iya sudah. Ya sudah. Terima kasih. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan dulu. Berarti sampai sekarang tidak ada yang tidak ngurus ya, semua harus ngurus. Cukup ya? Atau ada yang mau bertanya silahkan. Nah, tolong ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemarin itu saya sudah mengurus surat kesehatan jasmani dan ternyata untuk rohani itu berbeda lagi. Nah, kemudian kemarin Mbak Jana sudah sampaikan kalau surat kesehatan surat kesehatan jasmani satu set barang yang isi bisa ada. tapi beda. Gimana Pak? Apakah mesti dua-duanya harus lengkap atau cukup satu aja? Karena jasmani dan rohani berbeda Pak kemarin. Ini ya. Belum ada itu ada apa? Kegiatan jasmani apa? Untuk ada aturan. Belum ada itu. Bukan ya rohaninya ya. Satu saja rasanya ya ini ya. Kemarin saya telepon ke satu. Jangan membuat pada saat puskesmas jangan menyatakan saya ingin membuat kesehatan jasmani dan rohani. Langsung saja membuat surat kesehatan. Iya, kemarin penyampaiannya seperti itu Pak. Kawannya bilangnya nggak bisa disatukan Ibu, harus berbeda. Ibu ngurusnya gimana? Iya sudah. Oh, nggak bisa. Sehat jasmani Ya, rohani. mungkin beda-beda klinik, beda-beda puskesmas, beda Itu juga. ya, itu kan mahal. Saya juga kalau mengurus surat kesehatan cuma mengatakan surat kesehatan saja, tidak pernah ditanya sehat jasmani rohani enggak. Bisa satu-satu itu kelengar bayar. Jangan kan gitu masuk. Jadi ibu urusnya apa? Asuransi itu Kemarin saya sampaikan tahu untuk kalau itu bayar. Ini dulu aja. kebetulan Pak Ibu sudah menyampaikan duluan. Kebetulan beliau di sana, yang dibutuhkan kesehatan jasmani dan rohani. Jadi akhirnya dibuatkan jasmani aja. Iya, karena untuk rohani beda lagi. Ada apa dengan Pak Ibu? Ya cukup surat kesehatan saja. Pak Ibu. Kiriga. Kemudian diselesaikan dan surat Curiga boleh asal jangan menuduh. cukup surat kesehatan saja. Sudah enggak. Masih lama. Yang lain teman-teman Kita senang gitu. Iya. Awas loh ya kalau Pak Ibu. tanggal 1 kita sudah harus antar ke 1 Desember kita sudah harus antar. Kalau tidak saya tanggal 25 itu sudah harus antar. Jadi tanggal 24 silakan Bapak Ibu mengumpulkan berkasnya di TNI. Karena kan paling
Rasulullah telah menyampaikan Apa? kemarin terkait dengan Gara-gara kalian Pak. Kena ada wajah kita masuk umut. Iya. Bapak Ibu semuanya, kita akan melaksanakan Say hi. kita video ini terkait dengan pembelajaran multimedia interaktif semacam itu dan ini saya sampaikan Bapak Ibu untuk IHT yang kemarin itu produknya harus menyerahkan satu modul walaupun MBMP. Ini yang baru masuk MBMP PAI tadi malam ya. Silakan kalaupun ke internet tapi dikasih ya namanya siapa Iya. ya dikumpulkan ke saya. Minggu ini ya sebenarnya modul disampaikan jadi nanti kalau hasilnya apa nanti kan kita nanti dicari ini hasilnya apa penyusunan modul ada modulnya juga akan kita mohon membantu ya teman-teman semuanya untuk membantu modul. Mari kita sepakati bisa MBMP kalau belum produktif ya memang harus satu mata pelajaran itu minimal. Bu Nova sudah tuh ya. Sudah cukup. Alhamdulillah. Kau bikin kaget aja. Bu Om juga sudah. Yang lain mohon untuk dan Yesus. Ini bahasa Inggris udah bukan. Saya kira itu maksudnya kita masuki acara yang pertama. Maksud saya adalah IHT di hari yang pertama. Materi yang disampaikan oleh Bapak Mustari. Ini mohon perhatian Bapak Ibu semuanya. Yang di pojok sana Bu Iji, nggak ada ini yang disampaikan oleh Pak Mustari, Pak Zul nanti dan saya sampaikan ini aplikasi yang simpel yang bisa kita kerjakan kalau inovatif, menyenangkan. Jadi semuanya mohon mengikuti ini, laptop semuanya dibuka karena ini adalah akan sangat berarti manfaat sekali untuk kita dan anak-anak kita. Jadi semuanya mohon konsentrasi karena ini semuanya bisa nanti aplikasi-aplikasi yang disampaikan nanti adalah yang disampaikan secara visual dan juga untuk kita serahkan tapi menarik tidak HP bisa kan? saya persilakan pada Pak Mustari untuk memulainya. Terima kasih. Silakan Pak Mustari. Sesuai body yang bagi. Ajarnya sesuai dengan yang bagus. Gue deknya mundur Bilang sakit. Bilangnya satu kotak besar lainnya gede. Udah silakan makan dulu. Ya Allah. Aku sarapan. Kenapa tak ketemu? Bilang yang guru bahasa Indonesia, Bumut, guru bahasa Indonesia yang kemarin itu yang mau kesini nggak jadi kah? Jadi, Berarti saya sudah ada pengganti dong, Bumut. Berarti saya sudah ada pengganti dong. di S2 sudah. Enggak, maksudnya sudah lama kesini tapi nggak jadi-jadi. Iya, nggak jadi. Berapa itu kan? Iya. Makanya saya terhalang dengan ini kan kesempatan aja kita keluar banyak. Malah aku nggak bisa. Karena kan orangnya tak bisa. Apa namanya? Pak Rani mana ini? Yang itu. Jadi dia, tapi sudah disampaikan ke Bu kalau Bukan Pak Raja. Gawi sarapan rumah tengah emang kuilat lah. Aku langsung panjang tadi. Aku langsung panjang. Sosis. Iya. Awas muncrat. mudah semuanya. Jawi. Jangan terus kayak. Nah, cerita terus Bu. Muncrat itu corona. Ini kalau langsung ditabrak ini kan muncrat di sini. Itu perannya yang muncrat. Karena aku dari sama
ya. Iya, kayaknya pikirannya itu. Kali pakai sulit. Enggak, kan enggak ada. Bapak, Ibu, Iya. PH dulu atau langsung masuk materi? Belum yang bicara aja, Kak. Oke. Ini kita akan makan dulu ya. Kak Mus, yang bicara dulu. Ayo tuh bernaik. Hai. Ini yang punya kampus ini nanti nanti sampai ini punya ini. Loh, installkan dulu dong. Ya ini nanti jelaskan. Sudah jalan mangan sih. Tunggu kolonial sabar. Aja cepet-cepet. Pelan-pelan aja. Terlalu aja, pelan-pelan, Pak. Wis tuwer, pelan-pelan wis tuwer. Sabar. Sabar. Aku di sini ya, biar tahu ya. Ya, situ aja, Bu. Biar kebal dong sampai Sini, Bu. Baik, sambil dinikmati snacknya, mungkin pengantar dulu ya Bapak Ibu. Materi hari ini ada dua. Yang pertama saya, yang kedua nanti Pak Jul ya. Ini kami berdua sudah 2 workshop ya. 2 workshop ini jadi pemateri. Kedepannya harapannya nanti kalau bisa saja teman-teman dikasih kesempatan juga untuk isi materi biar pengalaman. Ya, kemudian ini yang kami akan ajarkan, mungkin nanti yang lebih banyak praktek, mungkin yang butuh konsentrasi itu di aplikasinya Pak Jul. Kalau saya insya Allah masih ringan ya, insya Allah Bapak Ibu itu bisa mengaplikasikan nanti di perangkatnya masing-masing ya. Media interaktif ya, jadi tuntutannya sekarang ini kita ya, ini saya bagi-bagi dulu ilmu. Saya ikut di SIM PKB itu ada namanya guru belajar. Mungkin teman-teman ada juga yang ikut karena mau mengejar sertifikatnya 32 kali 2 berarti 64 jam berarti 2 angka kredit ya. Saya ikut di sini, ternyata pembelajaran di masa COVID ini namanya PJJ, bukan pembelajaran online ya. Yang mungkin banyak yang mengenai kalau kita belajar non tatap muka itu namanya pembelajaran online. Kalau di kementerian itu namanya pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh itu apa? Ada pembelajaran online, ada pembelajaran luring, ada pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Karena ada beberapa daerah ternyata tidak ada sama sekali jaringan di daerah tersebut, maka diberikan alternatif untuk luring. Modelnya seperti apa? Tentu sesuai dengan protokol kesehatan, dibagi kelasnya, dibagi di klaster ya, beberapa siswa itu dibagi per kelompok dan dilaksanakan tatap muka. Karena tidak bisa dipaksakan online, karena tidak ada memang jaringan di daerah itu. Ya. Kemudian dalam saya mengikuti ini sudah 88%, ternyata saya lewat waktu akhirnya saya gagal. Jadi saya ikut tahap 2 lagi, tahap 3 kalau tidak salah ini ya. Saya ikut tahap 3, jadi saya gagal mendapatkan sertifikat karena baru 68% sudah habis waktunya. Ada tesnya online, jadi kita bisa ikut ini online. Masuk ke SIM PKB, cari guru belajar. Ya lumayan ya, dapat 64 jam 2 angka kredit. Kita bikin PTK itu 4 poin. Ini bagi yang teman-teman yang mau berangkat, PTK 4 poin kalau dipublikasikan. Kalau tidak dipublikasikan 3 angka kredit. Ya, karena untuk mengumpulkan angka kredit itu bagi PNS sulit sekali. Ya, sulit. Jadi ini ada kesempatan, mumpung ada kesempatan Bapak Ibu bisa ikut di sini di SIM PKB, cari nanti di portalnya guru belajar. Lanjut, jadi di pembelajaran jarak jauh itu ada namanya sinkron dengan asinkron. Sinkron itu maksudnya pembelajaran yang langsung tatap muka online.
atau tatap muka luring. Jadi dia langsung ada interaktif dengan siswa. Apa permasalahan siswa? Kalau siswa peserta didik bingung dengan penjelasan guru, bisa langsung bertanya. Itu sinkron. Ada juga namanya sinkron. Asinkron itu guru membuat pembelajaran dalam bentuk file atau bentuk streaming di YouTube yang bisa dinonton oleh siswa kapanpun dia punya waktu. Ya, karena pembelajaran jauh itu ternyata kendalanya banyak sekali. Memang anak-anak di rumah, artinya dia punya kesempatan, tapi ternyata gangguan di rumah itu banyak sekali. Ya, terutama ternyata orang tua itu juga memanfaatkan anak-anak di rumah. Misalnya kalau orang tua punya usaha, malah dimanfaatkan anaknya untuk membantu. Ya, justru anak kehabisan jam belajar malah di rumah karena itu ya. Nah, jadi saya cuma bagi-bagi ini aja sebelum masuk ke materi. Materi saya nanti ada 2 yang insya Allah aplikasinya saya coba ajarkan ke Bapak Ibu. Aplikasi yang pertama itu sudah lama, bagi teman-teman yang pernah kenalan sama saya, itu aplikasinya dapatnya dari sana, ringan, tidak berat filenya. Jadi kalau kita biasa bikin video itu kan kadang filenya berat, ketika anak-anak mendownload mengeluh karena terlalu besar kapasitas datanya. Kalau yang custom ini ringan. Nanti aplikasi kedua namanya OBS Studio. OBS ini saya baru dapatkan bulan kemarin, saya ikut pelatihan di strategi pembelajaran. Lewat OBS ini saya banyak bikin video di saya punya channel, tapi channel untuk siswa aja. Jadi saya mohon maaf, saya tidak minta subscribe di sini. Nah, memang untuk memberikan kepada anak-anak pembelajaran secara asinkron tadi, sehingga anak-anak bisa buka suatu waktu anunya. Kemudian ini juga arsip kita, karena kalau mengandalkan laptop itu bisa hilang filenya. Tapi kalau kita simpan, ya termasuk Bapak Ibu yang punya file di Google Classroom, video maupun filenya, insya Allah selama servernya Google maupun server ya, karena YouTube juga di Google ya, jadi aman tersimpan. Jadi kita punya arsip yang kapanpun kita bisa buka. Ini banyak video saya bikin, ini pakai OBS Studio, ya. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini video yang paling pendek saya bikin sebenarnya. Kalau yang ada video yang lama. Jadi awal-awal membuat video itu memang saya akui, walaupun saya guru IT, ternyata kesulitan karena banyak faktor untuk membuat ini ya video pembelajaran. Termasuk kalau di rumah itu gangguannya banyak, anak-anak mengganggu, ya. Istri dipaham, kalau anak-anak yang kadang-kadang tidak paham, suaranya itu juga terekam. Kemudian channel saya channelnya Pak Wadah masih lebih bagus daripada saya. Ya. Tapi saya enggak ini. Ya, itu salah satu penggunaan OBS Studio ya. Ini agak lebih ini. Kemudian kalau Bapak Ibu bikin streaming dengan pakai apa namanya Zoom atau pakai Google Meet, saran saya kalau bisa direkam. Nanti saya ajarkan pakai Facetune bisa direkam. Sebenarnya juga di streaming misalnya Google Meet sama Zoom itu ada perekamannya. Tapi saya belum ini ya, belum pelajari lebih lanjut bagaimana cara merekam di ini sebenarnya di Google Meet, tapi saya rekam. Makanya pakai Facetune. Ya. Kenapa saya rekam? Supaya nanti kita bisa memberikan materi ulang kepada siswa yang tidak ikut di Google Meet ini. Jadi makanya memang arahnya pemerintah itu kalau bisa ada 2. Kalau misalnya Bapak menggunakan sinkron langsung, kalau bisa direkam sehingga anak siswa yang tidak sempat hadir di pembelajaran itu bisa kita berikan. Ya. Ini ada suaranya, Bu. Makanya saya bawa ini biar kita bisa dengar. Ada ini.
saya sebutin ya. Jadi caranya kenapa diupload ke YouTube? Kenapa diupload ke YouTube supaya file kita aman, bisa ditonton anak-anak. Kadang juga anak-anak bisa setting kalau filenya misalnya kotanya kurang, jadi dia bisa atur ituannya ya. Itu bisa ininya. Pengaturan yang bisa mengurangi ini pemakaian data. Seperti itu ya. Kalau ini pakai desktop, hanya merekam desktop saja. Tapi acaranya di Google Meet. Nah, jadi di Google Meet ini saya mendapatkan laporan dari siswa, katanya ini saya belum buktikan sendiri bahwa siswa itu kehabisan data cukup besar kalau menggunakan streaming, bisa sampai berapa MB, ratusan MB habis. Ya. Baik, sebelum lagi masuk ke materi, saya ingin sedikit memberikan survei dulu kepada teman-teman guru. Minggu lalu saya coba survei iseng-iseng kepada anak-anak ya. Ini kelas TKG. Pertanyaannya tentang pembelajaran online. Saya tidak menanyakan kesulitannya karena sudah pernah saya tanyakan kesulitannya. Jadi intinya anak-anak mengeluh kena paket, gangguan di rumah banyak. Kemudian ada juga mengeluh terlalu banyak tugas dari guru. Kemudian ya itu ya, minta tugasnya jangan terlalu berat ya seperti itu. Tapi itu kan sebenarnya tidak bisa ditanggapi juga karena itu kan maunya anak-anak. Sementara kita kan idealnya anak-anak harus ada proses belajar. Jadi pertanyaannya ini ya, survei sederhana sebenarnya tidak bisa dijadikan acuan. Cuma ya kalau mau gambaran sederhana boleh. Jadi hasil surveinya saya menanyakan aplikasi yang paling banyak digunakan di siswa itu 52% menjawab menggunakan perangkatnya 52% adalah laptop, selebihnya adalah Android. Lebih banyak yang menggunakan laptop daripada Android. Ini TKJ, data kalau jurusan yang lain. Kemudian aplikasi yang digunakan, maaf saya pakai kacamata ini. Iya, keren kan? Keren, padahal sebenarnya ini tanda orang sudah tua ini. Ya. Pembelajaran yang paling menyenangkan adalah menggunakan 33% adalah Google Classroom, selebihnya yang banyak adalah Google Meet. Kenapa? Karena kita dulu workshop menggunakan dua materi ini. Nanti saya perlihatkan di sekolah lain. Karena ada sekolah lain juga ternyata tidak mesti Google Classroom yang paling banyak dipakai. Kemudian yang paling Anda sukai, pelajaran yang Anda paling suka ini TKJ ya. 61% menjawab. Ini subjektif aja ya, karena ini masih populasinya sederhana ya. Jadi jangan dijadikan patokan kebenaran. Pelajaran produktif ya, 14,6% itu adalah bahasa Indonesia. Kebetulan mungkin wali kelasnya adalah guru bahasa Indonesia ya. Tentu kalau bapak ibu yang bikin survei sendiri, tentu hasilnya mungkin beda dengan punya saya ya. Nah, alasan memilih pelajaran itu macam-macam ya. Saya tidak perlu membaca yang memilih saya karena itu subjektif juga, karena saya yang mengirim ya. Tapi ada satu yang panjang itu ya. Ini tulislah pendapat kalian tentang singkat guru yang menyenangkan menurut kalian ya. Saya tidak usah baca yang memuji saya. Nah ini yang bacanya bagus. Menurut saya guru yang menyenangkan itu guru yang bisa mengajar dan terjadi hubungan timbal balik. Ini survei yang independen karena tidak ada nama untuk siswa, jadi anak-anak bebas mengungkapkan namanya ya. Maksudnya guru tidak sekedar memberikan tugas, dikasih nilai dan selesai. Seharusnya ada sesi pembelajaran berikutnya yang membahas tentang tugas sebelumnya, misalnya tugas sidang ganda. Ini maksudnya dia minta review, dijelasin lagi ya. Kemudian tolong bapak ibu guru selalu memberitahu kepada anak didiknya jika ada tugas yang belum diserahkan. Oh ya, jadi update infonya katanya jangan nanti mau semester ujian baru langsung dikasih tahu. Ini curhatnya anak-anak bapak ibu ya. Saya tidak tahu nama anaknya siapa karena memang tidak dikasih ini ya. Ah ini terlalu banyak memuji saya ya, jadi tidak segini. Ya, makanya saya tidak usah baca punya saya ya.
Pak Mustar. Oke, saya langsung ke survei sekolah lain itu pembanding aja. Ini 91 malah responnya. SMK 1 Bengawan rupanya Bu Yuli. Rencananya jadi rupanya Bu Yuli ini ya. Mereka paling banyak menggunakan malah HP. SMK 1 Bengawan, kecamatan sana yang di atas, nanti tempatnya Bu Yuli nanti. Bengawan ada 2, SMK 1, SMK 2. Kemudian jika disuruh memilih aplikasi, lebih banyak memilih Edmodo malah, bukan Google Classroom. Kalau tadi kan, ya. Jadi ini terkait dengan workshop guru-gurunya, karena yang saya tahu di Bengawan itu workshopnya menggunakan Edmodo. Tapi ada juga yang pakai Google Classroom. Banyak masih bisa WhatsApp, 20%. Ya. Kalau di kecamatan lain mungkin yang banyak ini WhatsApp. Kalau kita survei ya. Kemudian pelajaran yang mereka sukai, nah kalau tadi produktif, karena teman saya ini saya share suruh ke kelasnya siswa, maka bukan produktif yang banyak, malah yang banyak adalah bahasa Indonesia. Ini subjektif, boleh jadi waktu di share itu kan mungkin wali kelasnya yang share, wali kelasnya mungkin guru bahasa Indonesia. Kalau tadi kan sebelumnya yang saya survei kelas 11, 12 TKJ, wali kelasnya yang saya tahu semuanya guru bahasa Indonesia ya. Ya, nah jadi itu subjektif. Tapi yang paling penting sebenarnya di alasan-alasannya anak-anak ya. Ini sampai menyebut juga nama guru, saya suka guru ini, saya suka guru ini ya. Hasilnya ini sudah saya share ke teman saya di Bengawan. Ya, mau dijadikan evaluasi juga nggak apa-apa, tapi kalau mau dijadikan kebenaran jangan, karena ini survei. Kalau Kawadah pasti membantah, karena populasinya simpel. Kalau mau dijadikan validasi itu harus merujuk ke kaidah ilmiah ya. Ada beberapa aturan-aturan untuk membuat hasil itu mendekati validitas, valid ya. Saya pikir itu ya. Maksud saya Bapak Ibu, boleh sekali-sekali kita nanya ke siswa apa masalahnya, kemudian ini sudah pertanyaan kedua sebenarnya ke anak-anak. Saya ngasih pertanyaan di Google Classroom aja, apa masalahnya, apa harus namanya ya. Nah, intinya sebenarnya di sini komunikasi Bapak Ibu ya. Nanti kalau video itu hanya menurut saya itu cuma hal sekian ya. Yang nomor 1 adalah komunikasi karena mungkin ada yang videonya sederhana, jarang memberikan video, tapi komunikasinya lancar. Nah itu yang lebih efektif karena kalau membaca tanggapan anak-anak ini ya mungkin disimpulkan saya, karena saya memberi survei ya. Ada yang memberi alasan Pak Mustari itu jarang kasih tugas materi nanti tugas, tapi kan itu bukan patokannya ya, karena jawaban anak-anak itu bukan patokan kita berhasil ya, bukan anak-anak yang menjadi kita sukses, tapi kalau kita sudah berhasil menjadi anak itu sebenarnya yang berhasil seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke aplikasi. Saya sudah share di WhatsApp grup guru Bestum, mungkin sudah sebagian pernah menggunakan, jadi alhamdulillah saya tinggal mengulang aja materinya seperti apa ya. Maafin. Pestum. Nah ini aplikasinya kalau sudah diinstal seperti ini ya. Saya untuk pemantapannya atau nanti latihannya boleh setelah workshop ini ya, boleh. Kalau bisa saran saya jangan Bapak Ibu ya, jangan tanya online, maksudnya tanya di grup atau tanya di, lebih baik kalau ketemu saya langsung bawa laptopnya, jadi enak, lebih efektif. Kalau misalnya mau menggunakan aplikasi ini ya. Nah, termasuk nanti Pak Jul, mungkin lebih efektif kalau ketemu gurunya langsung tanya biar puas jawabannya. Nah, kalau online kita kadang-kadang memberi jawaban, kita sudah merasa sudah selesai, ternyata belum selesai. Besok ketemu, gimana Bapak? Ternyata tidak berhasil. Pikir sudah selesai, sudah berhasil. Ya. Nah, cara menggunakan aplikasi ini, ya.
Ini saya tutup dulu OBS-nya. Di Facetune itu ada record, jadi dia merekam. Ya, misalnya Bapak Ibu mau menjelaskan tentang apa ya? Tentang persamaan ini, ya. Jadi cukup Ibu record, Bapak Ibu record. Maaf, saya ulang dulu. Record, pilihan recordnya itu ada macam-macam. Ada Windows. Ini memilih wilayah. Yang saya sering pakai cuma ini aja yang di atas. Kenapa? Karena kalau pakai yang full screen, tombol mematikannya itu susah mencarinya. Terus ininya bisa kelihatan. Kalau yang ini kita bisa batasi wilayah rekamnya. Ya, ini saya menjelaskan ini ya, persamaan. Maaf, saya bukan guru matematika tapi ya karena ini ada guru lain, mau tidak mau pakai pelajaran yang lain ya. Nah ini kalau tidak ada audionya seperti ini berarti mic-nya tidak masuk. Ya, pastikan dulu ini ada warna hijau-hijau di sini. Ulang lagi. Oh iya, maaf. Ternyata di sini pilihannya speaker. Kalau pilihannya speaker, maka yang terekam cuma suara dari speaker. Kalau pilihannya speaker, maka yang terekam hanya suara dari laptop. Misalnya Bapak Ibu mau merekam YouTube. Ya, misalnya kalau Bapak Ibu merekam YouTube, terus Bapak Ibu mau menjelaskan ke siswa, maka yang kita jelaskan, yang kita rekam cuman adalah videonya saja. Apa sih biasanya video yang bagus? Ini saya bawa speaker nanti supaya tujuannya untuk mendengarkan nanti hasil rekamannya ya. Ini saya pasang speaker untuk ya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu mau merekam dari laptop, dari YouTube ya. Jadi cukup langsung pilih ini regionnya atau wilayah yang mau direkam, record, dibatasi ininya ya seperti ini. Ini belum start, ini belum merekam, baru prepare. Ini tidak ada mic-nya yang bunyi-bunyi di sini karena kita merekam, tidak menggunakan mic karena kita mau merekam YouTube. Kemudian di start. Nah, saat di start ini ada tanda kedip-kedip merah, ini berarti proses rekamannya sudah berjalan. Nah ini saya katakan tadi, kalau saya pakai rekam wilayah, tandanya bisa kelihatan. Jadi saya bisa, misalnya ada gangguan, saya bisa pause dulu ini YouTube-nya. Saya bisa pause dulu, ini juga saya bisa pause, stop. Nah, misalnya Bapak Ibu ternyata tiba-tiba mau ke belakang dulu kencing, ya, ini bisa di stop. Kemudian nanti lanjut play, kemudian lanjut lagi. Nah ini jalan lagi rekamannya, seperti itu. Bapak Ibu bisa juga langsung skip, misalnya Ibu stop dulu. Ini videonya terlalu panjang, ya Ibu majukan aja di sini. Materi yang mana yang bagus, seperti ini misalnya Ibu materinya yang Ibu ambil, ya. Kemudian lanjut lagi. Ya. Seperti itu ya. Ini nanti prakteknya mungkin tidak efektif kalau di workshop ini. Silakan nanti kalau misalnya mau coba, boleh coba di rumah. Kalau kesulitan, sekali lagi saran saya kalau ketemu saya langsung bawa laptopnya, langsung saya ajarkan biar langsung tuntas. Ya. Oke, kalau sudah nanti kita stop. Share. Filenya kecil Bu, Bapak Ibu, tidak terlalu besar. Ya, simple. Sudah selesai. Ya. Langsung terproses, langsung jadi videonya. Ini tadi dari suaranya ya.
Jadi langsung videonya jadi. Ya. Kalau mau pakai suara, ini dirubah, pakai mikrofon speaker, kemudian record. Record. Batasi wilayah yang mau direkam. Ini bisa pakai suara. Jadi Bapak Ibu yang menjelaskan. Ini sudah ada muncul hijau-hijau, berarti sudah suara mic-nya bagus, full lagi, suaranya full. Jadi langsung start. Enggak Bapak? Ya. Ini kita tes, dijelasin ini ya. Wilayah dijelasin yang wilayah yang direkam aja, ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah sama, kalau mau di-pause juga bisa, di stop dulu, nanti lanjut lagi, ya. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu menjelaskan di sini, tinggal langsung di stop, suaranya tersimpan. Seperti apa suaranya? Ini sudah jadi kalau sudah sama, kalau mau dibuat sudah bisa, kalau sudah selesai Bapak Ibu menjelaskan ke sini, tinggal langsung di stop. Ini yang praktis, tidak butuh waktu. Kalau yang saya tadi yang pakai OBS itu enggak ini ya, ada editnya, pakai tulisan apa segala macam. Kalau ini yang praktis. Cek. Kalau sudah sama, sekali ini yang lebih yang praktis saja ya, tidak butuh waktu lama, tidak perlu diedit. Kalau yang di YouTube itu mungkin Pak Wada yang jadi tahu, editnya butuh waktu ya. Nah, yang jelas yang penting ada materi yang bisa kita sampaikan ke anak ya. Menurut saya ya, materi kalau sudah kita sampaikan ke anak, gugurlah kewajiban kita sebagai guru karena sudah mengajar ya, seperti itu. Mohon maaf, saya pantang memberi link YouTube kalau bukan saya yang mengajar ya. Kalau menurut saya ya. Tidak jadi ini ya. Jadi itu. Supaya bisa ini, teman-teman bisa belajar gitu. Iya. Jadi intinya materi yang saya sampaikan ini yang saya yakin tidak akan Bapak Ibu kuasai pada hari ini. Kecuali kalau Bapak Ibu mau belajar, cari saya, ada waktu, nanti saya ajarin. Ya. Kalau bisa jangan online, karena kita di sini aja sering ketemu. Kecuali kalau kita berjauhan, mau tidak mau pakai online, ya. Cara instalasinya. Oh iya. Oke, baik. Kita cara menginstalnya sebenarnya sama kayak aplikasi biasa, tinggal jalankan aja. Ya, tinggal dijalankan aja. Ibu bapak semuanya, ini nanti sudah dapat filenya dari kamu semuanya Bu ya? Di grup ada Di grup. Ini akan kita akan jalan, sudah terinstall belum biar diinstal semuanya. Gitu Pak. Oke. Ini maunya di-install dulu atau karena ada materi kedua dari Pak Jul yang butuh waktu juga. Kasihan ya. Oh iya. Baik. Silakan. Di situ nanti ada serial numbernya Bu. Bapak Ibu.
fungsi dari serial number ini biar tidak trial, bisa dipakai lama. Karena aplikasi itu, ya itulah, kalau ada aplikasi yang bagus, kendalanya pasti dia bayar aplikasinya, banyak-banyak gitu ya. Saya hampir sampai subuh gara-gara mau crack Filmora itu, ternyata nggak bisa juga. Ya, Filmora itu bagus tapi dia bukan gratis, dia harus dibayar. Kalaupun nggak dibayar, ada versi gratisnya tapi ada watermarknya. Jadi videonya itu ada tulisannya. Nah, mungkin Pak Dia sudah dapat cracknya kali ini. Filmora Pak, dapat ya? Yang sudah dapat cracknya pasti tidak ada watermarknya. Jadi watermark itu ada tulisan di video, jadi itu sangat mengganggu. Ya. Di sini ada beberapa teman yang sudah menggunakan aplikasi editing video untuk pembelajaran. Ada Pak Geo, Pak Heri, Pak Jul. Ya, rata-rata guru ini sudah bisa semua. Ya. Ya. Ini saya langsung aja ya. Oke, ini begini sebenarnya Bapak Ibu, saya kasih kulit-kulitnya aja dulu. Nanti kalau penasaran, tertarik, silakan ketemu sama saya. Kesulitan untuk menggunakan, silakan ketemu sama saya. Nanti saya ajari bawa laptopnya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya untuk mengoperasikan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini ringan. Videonya langsung terproses. Bapak Ibu tidak butuh waktu lama untuk ini. Kalau mau yang praktis, kalau yang mau bagus memang harus diedit. Ya, pakai yang OBS itu ya agak sedang. Pakai OBS agak sedang. Ya. Baik. Nah, saya lanjut lagi. Di Facetune ini juga bisa dipakai untuk capture. Ya, kelebihannya Facetune ini adalah dia bisa meng-capture. Ya. Misalnya, ini saya langsung link dengan PowerPoint Pak ya. Lanjut langsung ke PowerPoint interaktif. PowerPoint interaktif itu Bapak Ibu bisa merekam video Bapak dan suaranya saat menjelaskan PowerPoint. Ya. Saya langsung padukan aja, aplikasi ini bisa meng-capture. Sekali lagi saya masuk ke tadi halaman matematika ini, saya capture dulu ini matematikanya, pakai yang ini, pakai capture. Pastikan ini Bapak bisa pilih kemana filenya lari, capture-nya mau di Word bisa, mau diedit dulu bisa, mau di Excel juga ada. Ini ada pilihannya. Kalau mau langsung capture-nya dilarikan ke Word bisa ya. Ini saya larikan ke PowerPoint. Kenapa? Karena terkait tadi mau Pak Jack minta diajari juga guru-guru tentang PowerPoint yang interaktif ya. Jadi saya langsung larikan ke PowerPoint. Jadi hasil capture saya akan lari ke file, lari ke ini apa, slide PowerPoint. Saya perhatikan ya, mohon diperhatikan. Pakai kacamata dulu. Kayak ngelas saja saya. Nah, ini lari ke PowerPoint. PowerPoint-nya langsung otomatis buka dia. Hanya catatannya untuk PowerPoint yang interaktif itu adalah PowerPoint yang versi 2019. Kalau yang lama itu suaranya aja yang bisa terekam. Kalau yang terbaru ini videonya bisa terekam. Jadi dia langsung lari ke PowerPoint. Tinggal ini juga praktis, cepat juga cara bikinnya. Tinggal geser, penuhkan satu slide ini, ya. Saya tambah lagi satu slide, tambah lagi cari materi, seperti ini misalnya, langsung capture.
Nah ini slide keduanya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau capek, tidak mau menulis, mau menjelaskannya di PowerPoint, bisa. Nah sudah 2 slide sudah selesai. Cepat. Bagaimana mengisi materinya? Langsung bisa direkam. Masuk di menu slideshow. Ya, pilih ini. Sebenarnya penjelasan saya bisa rekam pakai Facetune ini, tapi kita pakai masalahnya. Ya. Kemudian record. Ya, ada 2. Anda, Bapak Ibu bisa merekod yang slide 2 saja, yang ini enggak. Jadi kalau misalnya yang 1 slide aja mau direkod, pilih yang current slide. Ya, ini. Tapi kita praktekkan yang semuanya slide kita record, ya, record dengan video. Caranya langsung aja dari begini. Begini berarti dari awal. Ya, seperti ini. Nah, itu ada tampilan videonya ada muncul di sini ya. Windows 3. Maaf. Kalau sudah pakai fokus tidak sama tampilannya di laptop. Kita ubah dulu. Pakai duplikat. Ya, seperti ini. Jadi video kita kelihatan. Dari mana videonya? Dari sini. Kalau tidak tampil berarti ada masalah dengan kamera laptopnya. Ada masalah di kamera laptop. Nah, setelah itu langsung nih. Ini record, ya. Kalau di record pastikan jangan seperti ini suasananya, banyak suara gaduh. Cari tempat yang sepi-sepi, tidak ada suara supaya tidak masuk. Ya. Ini kalau di record pasti ribut ini. Kita record. Perhatikan 1, 2, 3 mulai. Baik anak-anak, saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat 3x tambah 1 x dikurang 4 sama dengan 0 ya. 3x tambah 1 ini kita uraikan 3x tambah ini kita bisa pakai pensil ya dijelasin. 3x tambah 1 sama dengan 0 persamaannya ya. Kita 1 pindah ke sebelah, misalnya ini pindah ke sebelah jadi minus 1 ini. Ya. Kalau biasanya guru matematika kan selalu menjelaskan pindah itu jadi berupa tanda. Padahal katanya menurut ilmu matematika itu kan persamaan, perlakuannya sama. Nah, kalau di sebelah ini tambah 1 dikurangi 1, di sebelah juga harus dikurangi 1, makanya prosesnya seperti ini. Ya, Bapak Ibu guru matematika. Ya. S kurang 4 sama dengan 0 ya. S-nya pindah ke sebelah. Tanda negatifnya hilang karena dia pindah ke sebelah jadi positif. Ini kalau guru matematika saya menjelaskan. Langsung pindah ke slide berikutnya. Nah ini silakan Bapak Ibu menjelaskan lagi, dicoret-coret, silakan dicoret. Ini proses ini. Ini proses bukan tapi karena dia terhubung ke infokus jadi berat. Kalau nanti diperhatikan di rumah ringan. Kalau sudah di stop. Bagaimana hasilnya? Silakan Ibu escape aja, escape coba escape yang di keyboard ya, yang di pojok. Di atas. Ini lagi dia berputar karena kita terhubung ke infokus. Kalau dipraktekkan di rumah ringan aja. Nah ini lihatnya seperti ini. Nah, videonya yang sudah terekam akan seperti ini. Ya. Tinggal di slideshow. Kalau misalnya mau langsung ditampilkan, kalau mau dibuat video nanti saya kasih tahu caranya. Ini kalau mau ditampilkan, hasilnya seperti ini. Ya, tinggal jalan, play. Kurangnya harus dipojok atau bisa kemana-mana Pak? Ini kenapa tidak kelihatan di karena ininya ya.
Ini proses jadi tampilannya kacau, agak anu karena kita menggunakan infocus. Ya. Kalau misalnya nanti diperhatikan di rumah pasti ringan. Dia berat ini karena berbagi dengan infocus, maksudnya tampilannya berat. Kemudian support protektor saya tidak terlalu ini bagus. Ya. Terus di sana ibu salah membuat ininya penjelasannya, boleh langsung dihapus saja, ini videonya bisa dihapus. Ya, tinggal delete. Maaf ini tinggal delete aja, ini bisa di delete. Tanda-tanda garis-garis ini bisa juga dihapus, tinggal klik aja langsung dihapus. Di delete ini ya, langsung dihapus. Nah, cara menyimpannya dalam bentuk video, file, export, create video. Kalau bisa saya sarankan yang kapasitasnya nggak usah terlalu besar. Kalau ini besar ya Full HD, karena untuk dikirim ke anak-anak kasihan juga kalau besar sekali. Pakai yang ini aja, yang paling standar aja. Kecuali kalau anak-anak semua atau mau dimasukkan ke YouTube, pakai yang HD. Kalau mau dimasukkan ke YouTube videonya, ini sudah jadi videonya, artinya tinggal di yes. Jadi videonya sudah tersimpan di file video. Saya buat slide-nya tidak terlalu banyak biar proses menyimpannya tidak terlalu lama juga. Nah, videonya sudah jadi. PowerPoint kita. Oh iya, salah lain. Yang satunya berarti ini. Masih proses nyimpan ya. Ini masih proses nyimpan. Belum selesai. Ya, agak lama kalau pakai PowerPoint, menyimpannya pakai PowerPoint agak lama. Makanya saya batasi 2 slide saja biar tidak terlalu lama. Ini udah selesai. Tinggal kita buka. Nah ini. Nah ini sudah PowerPoint yang kita jelaskan tadi sudah jadi video. Ini kenapa bisa 1 jam? Karena ini saya suruh 3 hari ini sekarang biasanya ya kapasitas filenya kecil. Video keras udah usah, kalau aja di video udah kasih ini. Biar sekarang tersimpan lagi. Ya. Misalkan kita ganti slide, apakah videonya juga kita tambahkan lagi? Ini misalkan ini kan ngerekamnya via slide ya Pak ya? Iya. Menggunakan PowerPoint kan Pak? Berarti setiap set kita kasih 1 video. Kalau di record langsung aja next. Bisa juga 1 slide aja dikasih video, slide yang lainnya tidak boleh. Nanti menunya pakai itu tadi. Di recordnya itu pakai yang karen berarti yang tampil aja yang ini. Misalnya saya kasih video cuma ini aja, yang ini enggak ya. Oh iya. Pakai karen aja yang menunya. Tapi sebenarnya rata-rata mau dijelasin semua. Jarang yang mau pakai karen. Mau dari awal semua dijelasin ya. Jadi videonya itu dibuat sendiri terpisah kan Pak ya? Masing-masing. Tidak langsung Pak. Langsung ini. Langsung record dari sini. Enggak, tampilan kita, bukan kita. Hah? Bukan kita yang ada bapaknya itu. Maksudnya kenapa? Yang ada Pak Mus. Jadi Bapak menjelaskan, sekalian langsung direkam. Iya. Begitu langsung direkam langsung ke sana ya kita ulang. Oh, menggunakan pastor itu ya?
Tidak, ini langsung dari PowerPoint-nya. Tidak pakai Facetune. Rekamannya langsung dari PowerPoint, tidak pakai Facetune tadi. Beda. Hanya untuk capture-nya itu tadi pakai Facetune, untuk mengambil gambar ini pakai Facetune. Untuk membuat videonya tidak usah lagi pakai Facetune, langsung. Tapi catatan PowerPoint-nya 2019. Kalau mau pakai video, kalau pakai suara nggak apa-apa, PowerPoint yang sekarang itu masih bisa. Tapi pakai suara aja, nggak ada videonya. Pakai Office yang 2019. Kalau mau mengupdate Office-nya silakan. Kata Pak Elmi, saya senang sekali mendengar. Kalau ada yang update banyak yang Diupdate dulu hari ini. Diupdate Office-nya. Cara membuat videonya, iya, langsung record, langsung dari begini, dari begini. Ini sudah ada tadi coret-coretnya, ini bisa dihapus coret-coretnya, diklik aja coretannya ini. Kalau mau PowerPoint kan semua pelajaran yang bisa dijelasin. Office Masalahnya bisa. Facetune kan? Iya. Kalau nanti yang baju itu lebih ringan karena pakai apa yang untuk mengeditnya. Ya nanti kita bisa belajar lebih banyak lagi yang pakai Android itu mengedit media pembelajaran. Ya lebih menarik artinya Pak Jul ya, karena ini terbaru kayaknya Pak Jul ya. Saya aja juga susah ini. Ya, tadi minta diulangi lagi cara menjelaskan. Jadi ini bisa dihapus dulu coret-coretannya karena sudah dicoret-coret tadi, dihapus saja. Videonya dihapus lagi, tinggal dihapus, del aja, mulai lagi. Misalnya ibu mau ternyata kurang bagus, kurang sip, suara saya kurang bagus. Ya, terlalu banyak gangguan. Tadi ada bapaknya lagi datang lagi, ketok-ketok pintu, gitu kan? Ya. Kemudian kita mulai dari awal begini ya. Nah ini udah tampil video saya. Kalau yang tidak punya yang Office di bawah 2019 ada tidak tampil videonya karena tidak disupport sama kameranya, dia tidak support ke kamera laptop. Ya. Oke. Kalau yang tidak pakai video suara bisa. Itu yang tidak ada videonya bisa pakai suara dia, bisa direkam suaranya, tinggal langsung aja record. Saat di record nanti akan ada tandanya 1, 2, 3 mulai tes. Kemudian Bapak Ibu bisa mencoret ini apa ini ya? Oh ini menghapus kayaknya. Ini bisa menghapus. Ini menghapusnya ya. Ini agak tebal, ini yang kecil. Misalnya ini kan bisa kita tulis ini. Saya bisa tulis nih. Setelah itu langsung pindah aja ke slide berikutnya. Jelasin lagi. Saya tidak tahu apa bedanya kalau menjelaskan pakai video seperti ini sama suara aja. Saya tidak tahu. Karena sekarang itu di YouTube anak-anak itu senang betul ada yang apa itu Minecraft yang ada orangnya menjelaskan seperti ini. Ini bisa dicoret lagi seperti ini ya. Coret. Ini bisa ditulis. Tes. Setelah itu tinggal stop. Dia akan merecord. Ini kode datang apa ya?
Tombol tipe ini ada kelihatan di sini ya. Oh, di sini ada tampilannya. Tadi ada tampilannya boleh, Bapak ya? Tinggal escape. Jadi udah jadi, tinggal langsung Bapak Ibu bisa langsung simpan filenya, nanti dijelasin ke anak. Kalau misalnya tidak mau dibuatkan video, kalau mau dibuatkan video, file, export, save video, baru dipilih jenis file yang agak kecil. Kalau mau dimasukkan di YouTube, pilih yang AD. Ya, AD. Karena kalau di YouTube itu dia mencari yang bagus kualitasnya. Oke, saya tinggal ini masuk ke OBS. Nah, kalau OBS ini paling banyak saya pakai, cuma ya recordnya itu harus banyak. Misalnya mau ganti background harus backgroundnya belakang warna hijau, kadang-kadang golden itu harus aktif. OBS Studio. Nanti saya kasih juga ini masternya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, penjelasan saya ini mungkin ada kurang, tapi akan lebih baik kalau nanti Bapak Ibu kalau tertarik belajarnya setelah selesai workshop ini ya. Ketemu sama saya, janjian ya, janjian kemana ya. Maksud saya ada syaratnya, kalau di Sulawesi itu siapkan jenis berapa sound follow itu ya, berapa jenis harus datang ke rumahnya gue gitu ya, sama ayam ya. Dan seperti itu. Jadi kita di sini aja belajarnya ya. Banyak waktu. Selama online ini kita banyak bisa belajar. Nah, OBS ini seperti ini tampilannya. Sudah ada teman-teman yang pakai OBS di sini. Sudah ada. Ada yang pakai OBS? Ada Pak Geo pakai OBS, Pak Eri pakai OBS Studio. Ya, jadi ini kalau sudah ada yang pakai, jadi tinggal belajar sama yang sudah bisa. Ya. Nah, hebatnya OBS ini bisa streaming. Bisa streaming YouTube. Sudah pakai Pak Eri streaming? Belum berapa. Pak Geo streaming? Sudah belum? Ya, jadi OBS ini bisa streaming. Kita bisa live di YouTube dengan menggunakan OBS Studio. Hanya OBS Studio ini kelemahannya tidak bisa dibuka kalau tidak ada internet. Jadi aplikasi ini berbasis internet. Kalaupun diinstal, tapi kalau tidak ada internet nggak bisa dipakai kan? Nggak bisa. Ya, dia bukan offline. Aplikasi yang berbasis online. Ya, ini caranya seperti ini. Ini bisa menggunakan dua kamera. Kamera ini bisa juga kamera luar. Pakai HP, saya menggunakan kamera HP. Seperti apa hasilnya? Ada di channel saya. Channel. Di channel saya itu ada. Ya, seperti ini. Ini menggunakan dua kamera. Kamera HP dengan kamera laptop. Jadi yang tampilan ini menggunakan kamera laptop.
laptop. Yang saya nulis ini pakai kamera HP. Jadi hebatnya OBS itu bisa menggunakan lebih 2 kamera. Seperti itu. Ini kemudian ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dulu Pak. Iya dulu. Tadi bagusnya Pak ambil semua aja. Kalau mau praktis. Iya. Oh ini menggunakan 2 kamera juga ini. Kamera HP dengan kamera laptop. Jadi seperti ini. Ya. Jadi maaf Bapak Ibu, bukan waduh aplikasinya bikin saya gini. Saya dengar anak-anak, Pak, gak usah terlalu banyak Pak, videonya itu apa namanya, menghabiskan kuota apa segala macam. Tapi kalau ditanya, kamu kenapa bisa sering nonton YouTube daripada televisi? Berarti konten YouTube itu yang menarik sebenarnya. Jadi tantangan kita sebenarnya bagaimana kita mengisi pembelajaran itu kontennya menarik. Anak-anak alasannya kuota apa semua alasannya aja, karena dia ternyata lebih sering nonton YouTube daripada televisi. Kenapa seperti itu? Karena konten YouTube itu menarik. Televisi itu ditonton gratis, tapi kalau nonton YouTube itu tidak gratis. Tapi kenapa banyak yang nonton? Karena kontennya lebih menarik daripada televisi. Pilihannya lebih banyak. Nah ini tantangan kita. Bagaimana membuat video yang menarik? Dan memang membuat video menarik ini saya akui agak berat. Saya kadang-kadang sampai 4 jam. Ya 4 jam. Hanya menyiapkan proses, karena kadang-kadang diulang-ulang. Ini menggunakan 2 kamera. Jadi saya menjelaskan. Ini kamera laptop, yang kamera samping itu kamera HP saya. Itu pakai OBS video. Ya. Baik. Kita coba yang streaming aja dulu ya. Kalau mau yang pakai edit itu sarannya kalau mau ganti background layarnya harus satu warna yang terang. Seperti ini, maaf ini sebenarnya merah ini layar tapi saya dapat. Tidak bagus. Saya kekurangannya audio saya tidak bagus. Kecil. Tapi kok bapaknya di belakang video? Kecil sekali. Jadi ada proses menjelaskan. Kita bisa menggunakan 2 kamera. Oke, ya kita belajar streaming dulu. Streaming YouTube pakai OBS. Ya. Kayaknya Bapak nonton aja deh. Kalau untuk belajar bisa nanti setelah workshop ini. Saya buka pintu 24 jam. Dengan catatan tadi itu. Bosong sulut dengan ayam. Oke. Ya, langsung ke OBS Studio. Bikin streaming pakai YouTube. Caranya apa kelebihannya? Kalau streaming kita bisa live chat, anak-anak bisa komen di bawah. Jadi anak bisa komen, kita bisa baca. Caranya live streaming di YouTube, ya. Ini saya percepat aja, kasih yang baju dan nunggu ini. Ya. Nah, di live streaming itu dia meminta hubungkan software streaming untuk memulai live streaming. Nah, software kita adalah OBS. Edit dulu, ini saya sudah tadi edit. Langkah awalnya diedit, kasih nama, kasih judul. Ya, streaming ini kasih judul, ketik langsung aja Bapak Ibu.
kemudian kategori hiburan. Thumbnail itu apa? Kayak Pak Wadam mungkin sudah tahu. Thumbnail itu gambaran depannya YouTube. Kalau misalnya mau kasih thumbnail, kalau enggak usah apa-apa juga, langsung aja dilewati. Kemudian kalau mau dikasih komen, pilih tidak, pilih yang ini tidak. Kalau tidak dikasih komen, non diaktifkan, berarti pilih anak-anak, berarti tidak bisa dikomen. Ya. Tapi kalau mau dikasih komen, nanti video ini untuk anak-anak. Kemudian lanjut. Saya yakin Bapak Ibu akan kesulitan mengikuti materi ini karena memang, tapi kalau Ibu mencoba pasti bisa. Kalau dicoba ya, pasti bisa. Kemudian live chat, aktifkan live chat. Kemudian isikan rekaman. Jadi setelah selesai streaming, video ini tersimpan di YouTube. Jadi bisa dinonton di lain waktu. Walaupun streaming itu sifatnya real time, apa yang terjadi sekarang, tapi kalau sudah streaming itu bisa tersimpan. Kita bisa buka lagi. Ya. Kemudian simpan. Ini untuk editnya. Kita belum bisa mulai karena OBS-nya belum dibuka. Nah, syarat agar bisa streaming, di streaming itu minta dikasih kode. Kodenya ada di sini. Tinggal disalin, diikuti aja Bapak Ibu ya. Caranya nanti kalau mau lebih mantap kita praktek sendiri di rumah. Saya WhatsApp ini ya. Kemudian langsung ke setting. Lari ke setting. Waktu videonya itu dirubah dulu dari ini awalnya simple jadi advance ya. Lalu di stream. Nah ini masukkan namanya tadi kodenya Bapak di paste. Kemudian ditutup, simpan. Setelah itu kita langsung start streaming. Ya. Start streaming. Tunggu prosesnya lagi muter. Nah ini streamingnya sudah berjalan. Cara membagi di streamingnya tinggal di sini aja. Ini ada linknya, saya masukkan di grup. Ya. Masukkan di grup. Baru dicoba. Ya. Apa yang nanti tampil di streaming ya sesuai apa yang tampil di UBS. Ya. Nah ini ada yang tadi ada sudah ini sudah ngirim yang terbaru, resume yang terbaru. Oke. Ini sudah saya kirim link YouTube-nya yang streaming. Bapak Ibu silakan buka. Kalau mau komen silakan di komen. Komen. Nanti muncul sendiri komen-komennya sini muncul. Ya, nanti muncul. Biasanya kalau anak-anak itu kalau live streaming dia bilangnya hadir. Nah itu sudah muncul yang komen. Ya. Subscribe. Ya. Ini pakai OBS. Apa yang tampil di ini yang sesuai tampil di OBS. Kalau mau kasih materi, misalnya kasih penjelasan video, tinggal di OBS itu kita tambahin media short yang mahir sudah bukan sudah paham. Kalau sering pakai Bu, saya terus terang orang IT kalau baru juga pasti tidak bisa, harus mencoba. Jadi saya di situ karena mencoba. Walaupun saya biasanya ada IT, tapi kalau nggak sering dicoba juga nggak bisa. Andai kata saya juga baru diajari OBS kali ini berdiri di kayak posisinya Bapak Ibu, pasti juga saya nggak bisa. Kenapa saya bisa? Karena saya sering pakai. Jadi kalau mau bisa ya yang harus sering dipakai ya. Sama dengan mobil. Jadi kalau mobil tidak sering dipakai ya nggak bisa. Ya, misalnya saya mau menjelaskan video.
tinggal ngambil video. Ini videonya tadi, langsung ditarik ke sini, digeser. Ya, udah. Itu yang sesuai tampil di streaming. Nah, belum tampil ya duluan, karena lambat ya streaming pasti duluan ininya, duluan apa lambat ini ya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu ya. Saya sudah mengajari Facetune. Kemudian tadi di Facetune di kolaborasi dengan PowerPoint. Setelah itu ini OBS Studio. OBS Studio ini agak butuh bukan kemahiran sih, kita butuh sering-sering pakai agar bisa lebih bagus hasilnya video ini. Pasti kalau aplikasi itu kalau awal-awal jelek. Kadang kalau merekam sampai 10 kali karena merasa tidak puas dengan hasil suaranya. Tapi kalau sudah sering-sering ulang itu sudah mahir, sudah bisa ya. Yang awalnya kaku. Jadi kalau suka bikin video pembelajaran itu komunikasi kita juga ini bagus ya, kayaknya kelihatannya. Oke ya, gitu ya. Kalau sudah tinggal akhiri streaming. Boleh di OBS-nya diakhiri. Akhiri streaming, stop streaming di sini, maka otomatis di YouTube juga selesai. Dan ini tersimpan di channel kita. Ya. Jadi videonya tersimpan di channel kita. Alhamdulillah saya mendapatkan subscribe 2 orang. Ya. Baik, itu ya. Saya pikir materi saya mungkin menarik tapi berat. Jadi PR mungkin buat saya nanti ngajari teman-teman. Kalau ada yang mau tertarik menggunakan aplikasi tadi, terutama yang penting sebenarnya itu adalah PowerPoint. Menurut saya yang penting itu PowerPoint. Kalau mau menggunakan video, up ke versi yang 2019. Kalau tidak mau pakai video suara yang versi yang lama juga bisa. Ya, cuma pakai suara aja tapi videonya tidak ada. Ya. Saya pikir itu ya. Mungkin saya tidak bisa menyimpulkan apa yang menjadi materi kita. Saya cuma berharap apa yang saya sampaikan ini dapat dikembangkan oleh Bapak Ibu Guru ya, sehingga itu tadi kita tidak lagi dibilangin anak-anak, Pak jangan kasih Pak, gini alasannya. Tapi ternyata dia juga sering nonton YouTube. Ternyata mungkin konten kita yang tidak bagus, hanya tidak ditonton. Ya, baiklah, Pak Jack mungkin sudah cukup. Kalau ada yang mau bertanya di luar juga tidak apa-apa, lebih bagus lagi. Jadi itu tadi ya. Mohon kalau mau belajar langsung ketemu saya dan bawa laptop. Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi pertama sudah selesai, maksudnya di pemateri pertama. Kita kasih aplaus dulu yang dari Pak Syarif Asmaul. Untuk perkembangan pengumpul modul, ini ada modul MGMP Tata Busana yang telah masuk. Jadi ada 4 modul ya. Satu Ibu Maria, 2 Nova, Wirausahaan, kemudian ada PAI dan Tata Busana. Yang lain silakan untuk menyampaikan modulnya lewat WA saya yang pribadi, nanti akan kita kumpulkan untuk laporan hasil dari tingkat penyusunan modul. Bapak Ibu sekalian, saatnya kita mendengarkan, menyimak dan belajar bersama Pak Zul ya. Pak Zul, materi sampai nih, maju ke depan nih. Sama Bujum kan itu ya? Paknya sama Bujum. Bujum udah diperiksa kesehatan rohaninya sama Pak Ibus. Ditanya kalau
mau dipoligami baru sehat aja. Lagi Mohon maaf teman-teman, untuk pelatihan kita workshop ini insya Allah ada sertifikatnya ya. Kita buat 32 jam, jadi seolah-olah dibuat 4 hari. Kemarin sudah jadi, yang workshop sebelumnya sudah jadi, tapi belum ditandatangani. Ya, nanti kalau sudah tanda tangani kepala cabang, kepala sekolah dan pajak, sertifikatnya langsung dibagi. Ya, termasuk hari ini juga nanti kita siapkan sertifikat. Jadi lumayan dapat 2 angka kredit. Terus saya mau izin meninggalkan ruangan karena kalau saya tidak meninggalkan nanti kalian tidak bisa tersenyum karena ada awal mau dibagi di sini. Terima kasih ya. Ini ada pengumuman peserta terbaik, pengumuman peserta terbaik. Untuk Pak Zul ini kemarin saya negosiasi dengan beliau minta 2 hari, jadi pagi sampai sore, tetapi kemudian saya menyampaikan kondisinya tidak memungkinkan karena materinya katanya menarik, tapi ketika dipelajari dipraktekkan agak membutuhkan waktu yang lama. Makanya beliau ini sudah berusaha kayak apa waktu yang 2 hari itu disederhanakan sehingga Bapak Ibu semuanya bisa memahami. Berarti maksudnya adalah butuh konsentrasi kita bersama untuk memahami materi yang disebut oleh Pak Zul. Untuk itu silakan sambil diminum boleh, apa yang ada di mejanya dimakan, tetapi kita mencoba untuk memperhatikan bersama-sama pemaparan dari Pak Zulkifli Siregar biar kita bisa selepas dari diklat ini, IHT ini, kita punya kompetensi tentang pembelajaran menjadi interaktif. Begitu ya Bu ya, silahkan diperhatikan dan untuk waktu saya persilakan kepada Pak Zul untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Karena masih pagi tapi semangatnya sudah siang. Jadi saya selamat siang. Kalau biasa kan kalau di perusahaan-perusahaan kan biar sudah sore selamat pagi gitu kan. Karena semangatnya pagi. Cuma ini saya perhatikan masih pagi tapi semangat siang. Oke ya. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar SMK? Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan membawa materi bagaimana kita membuat aplikasi pembelajaran. Metodenya nanti outputnya itu berupa aplikasi Android, tapi kita buat di laptop dengan menggunakan aplikasi Smart Apps Creator. Nah, tadi saya sudah demo di belakang, Bu Juk sudah bisa buat. Mungkin Bu Juk bisa share ke grup apa yang Ibu buat biar saya tampilkan. Oke, mungkin Bu Juknya malu. Sekilas Bapak Ibu, ini tampilannya. Nah, sebelum kita buat, mohon Bapak Ibu menginstal aplikasi yang sudah di-share sama Pak Mustari. Tapi kalau ada yang belum install aplikasinya di laptop, bisa dibantu Pak Kadir ya. Ya, Pak Kadir sudah ada di flashdisk, itu sudah ada aplikasi sama tombol-tombol apa yang digunakan nanti. Itu yang saya kirim di WA itu ada image itu gambar atau tombol yang bisa diinstal. Terus yang saya kirim di
WA itu kenapa aplikasinya besar? Karena saya insertnya video. Ini salah satu outputnya sambil install Bapak Ibu ya. Nanti kalau semua sudah terinstall baru kita buat bersama. Ini salah satu contohnya. Contohnya kalau kita review di HP, nantinya jadinya seperti ini. Nah, kalau kita klik install, ini ada tutorial cara installnya. Jadi saya sudah buat aplikasinya, cara install aplikasi ini di laptop bagaimana. Ini ada juga. Ini cara installnya. Mohon Pak Kadir dibantu ibu-ibunya yang belum terinstall, diinstalkan dulu. Pak Helmi juga mohon bantuannya Pak Helmi untuk menginstalkan. Mungkin yang bagian belakang Bu Dila bisa membantu menginstalkan ke teman-temannya yang lain. Ya, yang dari Pak Kadir ada flash disknya. Ada yang lewat WhatsApp itu dari Pak Mustari, yang kemarin katanya sempat dikirim. Cuma yang belum ada, yang belum terinstall mungkin bisa dibantu. Karena untuk mencoba kita install semua di laptop, baru kita coba. Cara buatnya kalau sesederhana mungkin, nggak butuh waktu lama, 5 menit jadi, 10 menit jadi. Jadi tadi saya praktekkan ke Bu Jo yang beliau tidak familiar dengan komputer, bisa. Nah, apa semuanya ini pastinya akan bisa. Karena yang ya silakan. Apanya? Serial numbernya. Nah, aplikasi ini aplikasi berbayar. Jadi kita pakainya trial 30 hari. Nah, dicoba aja dulu Bapak Ibu 30 hari itu, selama 30 hari Bapak Ibu bikin aplikasi Android yang isinya metode pembelajaran atau materi-materi. Ketika Bapak Ibu sudah senang menggunakannya, ini serial numbernya atau tagnya gimana? Apakah sekolah membelikan versi orinya atau apa, itu nanti tinggal kita lobby aja ke sekolah. Tapi kalau mentok ya kita akalin supaya bisa dipakai lebih dari 30 hari. Ini cara instalasinya. Sebenarnya saya nggak perlu sampaikan. Cara instalasinya sudah ada di situ. Yang saya kirim link YouTube itu juga cara instalasinya di situ. Cuma mungkin Bapak Ibu agak bingung apa sih itu gitu. Ya. Kita tunggu aja instalannya. Nanti kalau ada yang terkendala, silakan nanti masih ada Pak Kadir membantu sama Pak Irwi. Pak Wardan sudah ada? Belum. Ada yang dari Pak Mos? Enggak ada. Katanya Pak Mos kirim, enggak ada. Belum. Oh ya sudah, tunggu dari Pak Kadir. Atau Bapak Ibu yang punya flash disk bisa kopikan langsung ke sini. Biar cepat, itu masih yang di belakang. Nanti download lagi deh Pak, karena file installernya besar. Atau Bapak Ibu yang belum punya aplikasinya boleh pakai flash disk biar saya kopikan. Ini tadi filenya di mana? Di download sih. Nih, tuanya sampai. Downloadnya dari siapa? Aku Ambil di mana? enggak. Dari sini aku download sendiri di sini. Iya. Masa dari dulu? Iya, tadi malam. Dia mau nggak percaya. Nah, di WA nggak ada. Marwa mari ini Pak ini laki-laki kopi kan.
Aku loh udah tadi malam ya tanya ini loh. Kalian kerja. Ini buang ya. Aku loh udah tadi malam. Itu loh live itu. Di situ. Ngapa ada nutunya aku kasih nyetir lewat priwet tuh. Apa nih? Terus apa? Terus sopir. Wes sama nyetir emang gue subscribe tuh. Pak Zul. Ya? Saya baru 150. Oh ya di install. Saya belum masih sebentar ini di install semua dulu ya. Iya makanya sambil menikmati hidangan Bapak Ibu sambil menginstal. Kalau sudah semuanya terinstall kita coba. Silakan kalau gini finish ya. Finish. Tapi ada aja tuh. Terus muter. Pahat terus Pahat. Ya. Terus mana? Dulu. Ayo yang punya prinsip bagi-bagi ya. Dibuka, habis itu ditunggu Bu. Nanti disampaikan cara ini. Yang mana? Iya buka kan. Kalau aku misal di sini itu kenapa? Kapan tadi ya? Iya, udah aku lihat di sana. Kenapa gitu tuh? Ibu di sini Bu. Kan ini kan tadi yang muncul kan? Iya. Yang ini yang diinstal. Oh gitu. Iya, ini aplikasi. Apa namanya? Kok keakhiran kan berupa air kan Bentar, tak. di sini. Oh, mungkin. Kalau mobilku tidak pernah sekali nih Pak, remnya tujuan ke. Jadi tinggal. Aman tak pernah dipakai. Bisa dulu baru tadi. Bukan dulu itu tadi. Nggak bisa masuk itu. Proyek itu ya kan. Itu karena jalan mau dibahas kan. Itu minta ganti jalan. Kamu tinggal di sana. Iya, makanya enggak boleh. Ya orang datang dimintain 10% 2% tapi Biasanya catatan Ada di sini. yang ini yang kasihan belakang. Yang tak pakai jaring itu loh. Ada. Banyak kan di situ. Ini kan jelek kan Iya, ini yang pakai jaring. Tempatnya Pak Rudi sudah pernah. Pasti ada. Saya juga belum tahu. Ayo, yang pakai jaring itu yang jaring satu yang jauh.
ada sekolah sama persiapan saya sebelah kampus. Kalau di Pari, Rumah pertama. pertama ada garasinya gede ini. Sekali, nanti saya tahu. Maklum, ada cinta yang terpendam. Ini adalah Dokter Husnul Wardan. Dia guru SMK N1 Sangatta sekaligus sebagai dosen di STAIS. Ini adalah instrukturnya untuk hari ini, yaitu Mustari MPD. Ini channelnya Bu. Iya. Bumut. Channelnya. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa ya, Awang Jaya Raka channel. Iya. Iya. Oke, makasih Pak Instruktur. Ini adalah instruktur yang kedua, yaitu Zulkifli Siregar, ahli IT-nya ini ya. Didampingi oleh Waka Kurikulum, yaitu Jakari Ulinuha MPD. Nah, ini orangnya ya. Ini kegiatannya selama workshop. Ini panitia lagi menyebarkan. Nah, ini guru bahasa Inggrisnya juga ikut, yang paling cantik di SMK. Ini kelompok marketing ya, marketing. Ini kelompok marketing ya. BDB. Ini ketua jurusannya Bu Rahma. Terus ada guru produktifnya 2, Bu Mima sama Pak Udin. Nah, ini yang paling. Ini kelompok akuntansi. Nah, ini ketua jurusannya Bu Sakia Darajat. Ini guru produktifnya Pak siapa sih? Untuk Enggak ada namanya, Bu. Untuk aku yang melihat kalau perawan kayak apa tadi? Ya kan? Nah ini Bu Bumil. Nah, semakin cantik. Ini guru multimedia sekaligus TKJ. Oh pendampingnya akuntansi ya. Ya. Ini termasuk ini gurunya, guru akuntansi, Bu Dwi. Terus ini guru BK. Nah, yang cuma hanya satu kelompok MGMP hanya satu, yaitu kelompok IPA tidak punya teman, yaitu Dr. Tri Gunarti. Didampingi oleh guru IT. Nah ini guru AP-nya, guru OTKP-nya, yaitu Gunawa Indrianti SPD. Nah ini kelompok matematika, ada Bu Yuli, ada Bu Kamti, ada Bu Alimun. Nah manis-manisnya guru matematika ya, yang ganteng cuma satu. Ini loh aslinya, Bu Alimun. Ini OTKP, ada ketua jurusannya Bu Andi, Bu Nafi, Pak Sandra, halo. Nah ini kelompok OTKP. Langsung disumprot-sumprot ya. Ini kelompok saya ya, ini bahasa Indonesia. Gurunya mana ya? Nah ini gurunya, ini ahlinya bahasa Indonesia, Bu Dawiati SPD. Terus ini kelompok PKN hanya 2 ya, PKN Bu Kurnia dengan Bu Wiji. Halo Bu Wiji. Oh ini kelompok tata busana mana? Hanya 1. Terbaru saya. Oh iya,
pakai mas. Ini produknya sendiri ya. Produknya Tata Busana ini. Oke, diperjualbelikan. Yang mau gift atau pesan silakan menghubungi atau menghubungi kantornya SMK. Ini kelompok bahasa Inggris. Kelompok bahasa Inggris. Halo, ini guru-gurunya. Oh, ada Bu Jaitun, Bu Komaria, Bu Dila, Bu. Nah, ini kelompok bahasa Inggris. Nah, ini juga nah, kelompok keahlian komputer dan jaringan multimedia kok hanya satu ya, mana orangnya ya? Cuma ketua jurusannya aja ini. Nah, karena yang lainnya jadi instruktur. Iya, lainnya jadi instruktur. Jadi dia sambil ngomong anaknya ya. Enggak apa-apa. Halo Bu Cu, mana bajunya? Ini peserta semua jurusan ikut ya. Loh, kelompok agama. Kelompok agama ini ada agama Islam. Nah, ini guru-guru agamanya. Ada Bu Uus, ada Bu Winda. Mana Pak profesornya ini satunya? Oh, ternyata di sana. Adik.